Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Agung Intan Utami Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai database. Nah, dalam database itu ada DML atau Data Manipulating Language. Nah, ini ada insert, update, delete, dan select. Nah, DML itu merupakan Data Manipulating Language. Nah, DML ini merupakan sekumpulan elemen yang digunakan dalam memanipulasi data seperti memilih, memasukkan, menghapus, dan memperbarui data yang ada di database. Kemudian ada insert. Nah, insert ini yaitu query untuk menambahkan data baru. Kemudian ada update. Nah, update ini itu untuk memperbarui data yang lama ke dalam data yang baru. Ada delete yaitu untuk menghapus data dalam tabel. Kemudian ada select. Nah, select ini untuk mengambil atau menampilkan data dari tabel. Nah, kemudian di sini ada aggregation di mana ada count, sum, min, max, dan average. Nah, kemudian ada order by, group by, dan join. Nah, order by ini digunakan untuk mengurutkan field sesuai ketentuan yang digunakan. Kemudian group by digunakan untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data berdasarkan kelompok data tertentu. Nah, sementara join itu berfungsi untuk menampilkan sebuah data yang menghubungkan lebih dari satu tabel yang memiliki hubungan. Nah, jika tidak memiliki hubungan, maka data tidak dapat ditampilkan. Nah, untuk eksekusinya kita langsung aja coba di MySQL. Nah, di sini saya sudah mempunyai database yang bernama DB Laundry Sepatu. Nah, saya akan melakukan insert data. Oke, kita coba insert menggunakan query insert. Kemudian di sini insert into nama tabelnya. Misalnya saya mau insert, kita show dulu tabelnya di sini di tabel ini, misal. Nah, di tabel S masuk gitu. S masuk, T S masuk. Nah, kita insert nilainya, misalnya kita sesuaikan dengan fieldnya yang ada di sini. Misalnya ID masuknya itu kita tulis dulu valuesnya itu adalah 6. Kita lanjutkan, kemudian ID pelanggannya misal 3. Kemudian QT-nya kita pakai 2. Nah, tanggalnya itu kita urutkan berdasarkan tahun dulu, kemudian bulan, kemudian baru tanggal. Oke. Jadi kita di sini tulis tanda petik 2021, bulannya 12, kemudian tanggalnya misalnya tanggal 30. Seperti ini. Nah, kita coba untuk run. Kita execute. Nah, sukses. Kita lihat di sini tabelnya. Nah, ini data yang kita insertkan itu sudah masuk. Nah untuk memasuki beberapa data, misalnya saya mau tambahin nih di mana ya, di sini misal tabel karyawan. Nah, kita coba insert into, kita tulis di sini nama tabelnya T karyawan, kemudian value-nya kita bisa tulis misalnya 5, kemudian namanya Ratni ya, ini pakai tanda petik karena dia berupa string. Kemudian alamatnya misalnya kita tulis alamatnya di upload juga, dan nomor teleponnya kita bisa tulis. Nah, bisa seperti itu. Nah, kemudian ini juga bisa kita langsung saja untuk menambahkan data berikutnya. Misalnya ini 6, kita tulis Riri gitu. Kemudian untuk alamatnya, nah ini salah, kurang isi tanda petik. Nah, ini juga. Nah, oke. Kemudian alamatnya
satu Badung, nomor teleponnya. Nah, seperti itu, kita tanda. Oke, kita coba execute apakah ini berhasil atau tidak. Sukses, kita lihat. Nah, ini data yang kita masukkan tadi sudah berhasil. Oke, seperti itu penggunaan query dari insert. Nah, misalnya sekarang kita akan ini, setelah insert kita akan coba di sini lihat. Nah, di sini ada tanggal di S keluar. Nah, untuk menginsertkan tanggal ini kita juga bisa menggunakan query seperti ini. Insert insert, nama tabelnya itu T, S keluar, kemudian values-nya itu bisa kita tambahkan. Misalnya di sini juga kita bisa berikan ini nama-nama dari field-nya. ID S keluar, kemudian ID S masuk, lalu tanggal. Nah, itu kita lihat values-nya. Kita beri di sini dengan 6. ID masuknya misalnya 6. ID masuknya misal 5 gitu. 5, kemudian tanggalnya kita bisa tulis dengan now. Nah, kayak gini juga bisa. Coba kita run. Oke, ini berhasil. Nah, sukses. Dan ini ada warning. Kenapa ada warning? Karena di sini ini menggunakan tipe data date, sementara now itu lengkap dari jam, menitnya itu ada. Jadi di sini datanya akan tetap masuk, cuma dia warning, tapi itu nggak apa-apa. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan dengan menggunakan update. Nah, misal kita akan mengupdate data. Misal di sini di transaksi misalnya. Nah, di sini saya akan mengupdate datanya yang ini. Kita bisa menggunakan query update. Nah, update, kemudian nama tabelnya misalnya ttrans. Nah, update ttrans. Kita lihat, kemudian kita set dia misalnya set statusnya ini ya. Kita set status menjadi sama dengan lunas gitu. Nah, seperti ini. Kita coba jalankan apakah ini berhasil atau tidak. Nah, di sini query-nya sukses. Nah, kita lihat perbedaannya, kita refresh. Nah, semua status akan berubah menjadi lunas. Nah, gimana caranya kalau kita misalnya mau menentukan cuma yang di ID transnya 4. Nah, ini bisa kita gunakan query seperti ini. Kita bisa menambahkan parameternya. Update set status sama dengan misalnya bond, seperti itu. Kita gunakan bond, kemudian status sama dengan bond. Nah, kita bisa tambahkan di sini where-nya. Misalnya where, kita lihat mau ganti yang mana, misalnya yang ini, yang where ID trans. Nah, where ID trans itu sama dengan 4 misalnya. Seperti ini, kita coba execute. Nah, sukses. Kita lihat di sini yang awalnya seperti ini, kita lihat. Nah, dia akan berubah menjadi bond karena kita sudah ubah berdasarkan ID trans. Nah, ini where-nya ini itu bisa pakai yang mana aja. Jadi bisa pakai yang ID pelanggan, ID S keluar, tanggal, harga, atau yang lainnya. Nah, seperti itu untuk query update. Nah,
Saya akan contohkan yang kedua, misalnya, nah, update ttrans set status. Nah, set statusnya menjadi, misalnya menjadi bond. Oke, where, nah, where ini bisa berbagai jenis. Nah, misalnya saya menggunakan where harga. Nah, berarti ya parameternya nih di sini harga. Misalnya harganya itu lebih dari 30.000 gitu. Lebih dari 30.000. Nah, ini bisa kita tambahkan n juga. N harga kurang dari 60.000 seperti itu. Nah, kita coba untuk run, coba execute. Oke, di sini ada error. Nah, errornya itu nah, ini saya typo di sini ternyata. Nah, SSTS. Nah, harusnya status. Nah, ini salah. Oke, maaf. Oke, sukses. Kita lihat sekarang. Nah, dia berubah. Harga yang lebih dari 30.000 dan kurang dari 60.000 itu kan berada di rentang harga 40.000 dan 50.000. Nah, ini dia berubah menjadi bond. Nah, itu penggunaan query update. Nah, di sini bisa juga nambah kurang dari, lebih dari, n atau or, itu bisa juga. Nah, selanjutnya kita akan menghapus data dengan menggunakan query delete. Nah, kita misalkan hapus data di sini, misalnya di tabel S masuk. Kita lihat dulu. Nah, yang ini misalnya kita akan coba untuk menghapus salah satu tabel yang ini, atau yang di sini deh, yang di ST keluar. Nah, yang di sini. Nah, ini misalnya kita coba delete. Nah, berarti query-nya delete from, nama tabelnya yaitu TS keluar, di mana where, kita pakai where. Nah, where misalnya kita mau delete apa gitu. Nah, di sini saya coba where IDS keluar. Nah, where IDS keluar sama dengan 1, sama dengan 2, misal seperti itu. Kita coba execute. Apa yang terjadi? Nah, di sini ada error. Nah, kenapa ada error? Nah, ini karena tabel dari S keluar ini merupakan tabel parents dari tabel transaksi yang ini. Nah, kita kan membuat hubungan tadi di sini. Nah, di tabel transaksi ini kita membuat hubungannya. Nah, ini ada S keluar sebagai foreign key-nya. Nah, tabel S keluar ini merupakan tabel parents. Nah, tadi di awal kita mengeset bahwa on delete-nya itu restrict. Nah, artinya jika kita menghapus data dari tabel parents itu tidak bisa selama data dari tabel child-nya itu masih ada. Nah, jadi kita harus menghapus data dari tabel child-nya ini. Baru kemudian bisa kita menghapus data dari tabel parents-nya. Oke, kita coba. Sini kita hapus delete from. Nah, ini kita delete dari ttrans. Where id trans sama dengan 1, sama dengan 2 misalnya, and IDS
keluar sama dengan 2. Nah, ini bisa kita gunakan N. Kita coba execute apakah ini bisa. Nah, sukses. Kita coba refresh datanya. Nah, itu yang nomor 2 sudah terhapus tadi. Yang ID transnya 2 dan IDS keluarnya 2 itu sudah terhapus. Nah, sekarang coba kita run yang ini. Kita coba execute yang ini, kita coba masuk lagi ke tabel S keluar. Nah, ini dia. Kemudian kita ini execute. Nah, dia bisa jadi sukses. Nah, sekarang kita coba refresh. Nah, sudah hilang data dari ID S keluar sama dengan 2 di tabel S keluar. Nah, seperti itu penggunaan dari query delete. Oke. Nah, selain delete, di sini kita akan select. Nah, query select, misalnya kita akan menampilkan seluruh data yang ada di tabel transaksi. Jadi, query-nya coba kita lihat di sini. Nah, kita akan menampilkan semua data yang ada di sini. Berarti select bintang from. Nah, nama tabelnya T-trans, tabel trans. Kita execute. Nah, ini akan tampil semua data-data yang ada di dalam tabel trans dengan menggunakan query select ini. Nah, di sini juga ada null sebelumnya. Nah, jika kita select itu dia tidak akan muncul karena hanya menampilkan. Seperti itu. Nah, bisa juga kita akan menampilkan ID trans saja. Berarti kita bisa menggunakan, nah, kita sebutkan kolomnya ID trans. Nah, lalu kita from. Nah, from dari tabel mana? Tabel T-trans. Seperti itu. Misalnya kita coba. Oke, nah ini dia sudah muncul ID trans di mana kolom ID trans ini dari tabel transaksi. Oke. Nah, misalnya kita akan select lagi nih dengan yang lebih spesifik, misal select ID trans, misalnya ID trans from T-trans. Nah, di sini kita bisa tambahkan where. Nah, kita tambahkan coba where. Nah, ID trans ini where, misalnya where status STTS, where statusnya itu sama dengan bond, misal seperti itu. Oke, kita tulis di sini seperti ini query-nya. Kemudian coba kita, nah ini salah tulis, harusnya from. Oke. Sekarang coba kita jalankan. Nah, ini sudah muncul. Coba kita lihat data yang tadi. Select ID trans. Jadi dia akan men-select ID trans yang from T-trans where statusnya itu bond. Nah, ini dia statusnya bond, di sini sudah terlihat. Ini resultnya. Nah, jadi sini semua ID trans ini statusnya bond. Nah, ini dia resultnya seperti itu. Ini dia hasilnya. Oke, jadi seperti itu penggunaan query dari select. Oke, kemudian kita akan coba menggunakan query dari order by. Nah, misalnya kita order by. Oke, kita select dulu ya. Kita order by itu bisa kita kombinasikan dengan query select. Nah, bisa kita select from, misalnya
T-Trans. Kemudian order by. Nah, order by, misalnya kita akan menampilkan ID transnya ini. ID transnya ini coba kita di descending, misalnya diurutkan secara yang lebih besar dulu. DESC, nah secara descending. Kita coba run, apakah yang akan terjadi. Nah, ini ID transnya, dia akan mengurutkan data dari ID trans ini secara descending, itu lebih besar, paling besar, kemudian lebih kecil. Nah, order by ini merupakan query untuk mengurutkan data sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi, pertama kita select, pilih datanya dari semua kolom di tabel transaksi, kemudian tampilkan datanya berurutan berdasarkan ID trans yang diurutkan secara descending. Nah, itu dia artinya. Nah, oke. Nah, coba lagi untuk selectnya. Kita coba order by, berarti select. Sini select. Misalnya saya akan select semuanya gitu. T-Trans. Nah, order by berdasarkan harga, misalnya berdasarkan harganya secara ascending, misal seperti itu. Nah, coba run, coba execute. Nah, di sini akan muncul harganya yang diurutkan dari paling kecil ke besar. Nah, ini berarti select from, pilih dari tabel transaksi semuanya, pilih data dari semua tabel transaksi, kemudian diurutkan berdasarkan harga secara ascending, seperti itu. Nah, order by ini juga kita bisa gabungkan dengan where, seperti itu ya. Jadi kita coba select from trans. Nah, where misalnya sini harga kurang dari 50.000. Harga kurang dari 50.000. Nah, order by. Nah, ini urutkan misalnya berdasarkan ID pelanggan, misalnya seperti itu. Order by ID pelanggannya. Oke, secara ascending. Coba kita run, kita execute. Nah, di sini akan dipilih. Nah, di sini kita lihat dulu harga yang lebih kecil dari 50.000, yaitu ada 40.000 dan 30.000. Nah, di sini saya memilih untuk mengurutkan ID pelanggannya berdasarkan ascending. Jadi dipilih dulu yang harganya kurang dari 50.000. Nah, ini dia sudah keluar hasilnya dan diurutkan berdasarkan ID pelanggan secara ascending. Nah, jadi di sini ID pelanggannya akan muncul ID pelanggan yang paling kecil dan yang kemudian dilanjutkan dengan yang lebih besar. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk setelah order by, kita akan coba ini ya, aggregation. Nah,
misalnya count. Ini bisa kita coba select dulu, select count, misalnya ID trans from T-trans. Select count ID trans from T-trans. Coba kita execute. Oke. Sini ada error. Nah, di sini kayaknya ada spasi. Coba kita hapus spasinya. Nah, ini dia akan muncul. Nah, dimana countnya ini jadi 3. Nah, kenapa 3? Karena data-data dari ini yang akan dihitung. Nah, dari ID trans ini jumlah datanya, bukan jumlah value datanya. Jadi jumlah berapa data gitu, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya count ini juga bisa dikombinasikan dengan where. Misalnya kita select count, jangan pakai spasi, ID trans from misalnya T-trans. Nah, di sini kita tambahkan where juga bisa. Oke. Where misalnya where status atau where harga atau where ID pelanggan, where ID pelanggan itu where ID pelanggan bernilai 4. Saya seperti itu. Kita coba run. Nah, ini ada 1. Nah, kenapa ada 1? Karena bisa kita lihat di sini count dari ID trans yang mana T-trans dari tabel transaksi di mana ID pelanggan sama dengan 4. Nah, di sini bisa kita lihat ID pelanggan yang ada 4 itu ada 1. Di sini makanya hasilnya adalah 1. Seperti itu. Oke. Nah, misalnya select ini count ini kita bisa coba ID trans yang mana sini juga coba kita ID pelanggan juga, kemudian di sini from T-trans seperti itu. Nah, kita coba. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, di sini data dari ID trans ini itu benar. Sementara yang ini itu tidak valid datanya karena count ini hanya dapat dijalankan dengan menggunakan dapat menjalankan 1 kolom saja. Bisa kita lihat di sini. ID trans, select count ID trans from T-trans. Nah, di sini kita lihat ID trans itu ada 3. 1, 2, 3. Nah, pelanggannya itu harusnya ada 3, 1, 2, 3 juga, tapi di sini dia akan muncul 2 karena ini tidak valid. Jadi count hanya bisa digunakan untuk mengeksekusi 1 kolom saja. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan coba sum. Berarti select sum. Nah, sama seperti count, dia juga hanya bisa menghitung 1 kolom saja. Misalnya saya menghitung harga. Kita tampilkan dulu. Harga from
misalnya dari tabel T-Trans. Ini coba kita jalankan. Nah, ini akan muncul 120.000. Jadi sum itu dia akan menjumlahkan semua harga yang ini. Jadi nilai atau value-nya ini akan dijumlahkan sehingga akan mendapatkan hasil yaitu 120.000. Nah, sum juga bisa kita kombinasikan dengan where. Contohnya seperti ini. Ya, select sum harga from dari tabel transaksi where. Nah, where misalnya where dimana ID pelanggan sama dengan where ID pelanggan sama dengan 3. Seperti itu. Kita coba. Nah, di sini yang muncul 40.000. Kenapa? Karena di sini yang ID pelanggannya 3, yang ini itu cuma 1, dan data dari ID pelanggan 3 ini cuma 1, jadi dia hanya menjumlahkan harga yang ini saja, seperti itu. Nah, setelah sum, kemudian ada min. Nah, min ini untuk mencari nilai terendahnya. Misalnya query-nya itu select min harga from T-Trans. Seperti itu. Kita coba execute. Nah, ini akan muncul 30.000 karena di sini harga terendahnya itu 30.000. Oke. Misalnya di sini juga kita bisa select min sama misalnya harga from T-Trans where. Nah, kita bisa tambahkan where harga misalnya harga lebih dari 30.000 seperti itu misalnya. Oke, coba sekarang kita execute. Nah, ini hasilnya 40.000. Kenapa? Karena di sini dia akan mencari. Nah, di sini dia akan mencari harga minimal yang mana harga lebih dari 30.000. Jadi di sini yang akan masuk kriteria yaitu 40.000 dan 50.000. Nah, untuk yang min maka dia akan muncul 40.000 ini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada max sama seperti min. Kita coba max misalnya ID trans from T-Trans seperti itu. Nah, kita coba execute. Nah, ini hasilnya 5. Kita lihat di sini karena dia ID transnya itu yang paling maksimum di sini 5. Jadi ini benar 5. Seperti itu. Nah, contoh lainnya misalnya kita tambahkan where. Ini saya copy dulu. Saya tambahkan di bawahnya. Nah, where kita bisa tambahkan di sini. Where. Nah, where misalnya ID trans, where ID pelanggan. Nah, where ID pelanggannya sama dengan 2, bisa kayak gitu. Nah, kita lihat. Nah, dia akan muncul 5. Kenapa di sini? Karena ID pelanggan yang 2 itu kan cuma ini.
Nah, nilai maksimum dari ID trans yang ID pelanggannya 2 itu adalah 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada average. Oke, jadi kita coba aggregation selanjutnya itu average dengan select. Nah, AFG harga. Misalnya harga from. Nah, from-nya di sini kita coba dari from T-trans, nah, seperti itu. Oke, jadi kita coba run. Nah, ini akan muncul harga rata-ratanya itu adalah 40.000. Kita lihat di sini, jadi dia akan dijumlahkan semuanya. Ini akan bernilai 120.000, kemudian dibagi 3. Jadi rata-ratanya adalah 40.000. Nah, average ini juga bisa kita tambahkan where. Misalnya select average harga from T-trans. Nah, where saya kita lihat saya where harga where harga itu lebih dari 30.000. Saya seperti itu juga bisa. Lebih dari 30.000. Oke, jadi ini kita coba skip. Nah, ini hasilnya 45.000. Kenapa? Karena dia akan merata-ratakan hasil dari harga yang nilainya lebih dari 30.000. Nah, di sini ada 40.000 dan 50.000. Nah, hasilnya jika ditambahkan ini kan 90.000. Nah, makanya average-nya jadi 45.000 seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya saya akan mencoba yaitu query listing. Nah, ini kita coba select listing INCT. Nah, seperti itu tulisannya. Nah, terus misalnya di sini ID pelanggan from tabel S masuk. Nah, kita coba lihat dulu sih di sini. Oke, kita lihat. Nah, di sini akan di sini dia tabelnya. Sekarang coba kita execute. Nah, di sini akan muncul 1 2 3 4. Nah, listing ini merupakan dia akan memilih data yang unik dari ID pelanggan. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada 1 2, 2-nya 2 kali, 3, 4 dan 5. 4 dan 3. Nah, di sini data yang unik itu hanya 1 2 3 4. Jadi data yang double itu tidak akan muncul di listing. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita coba menggunakan group by. Sebentar. Nah, kita akan coba menggunakan group by sekarang. Oke. Di sini bisa kita coba select dulu misalnya ID S masuk. Nah, di S masuk from tabel S masuk. Nah, group by ini dikelompokkan. Kita lihat tulis nih, dikelompokkan misalnya berdasarkan ininya dia, QT-nya dia. Di sini kita. Nah, seperti ini.
coba kita execute. Nah, ini akan muncul hasil 4, 2, 3, 1. Kita lihat lagi. Nah, ini dia akan artinya dikelompokkan berdasarkan ini, QTY-nya ini. Nah, ID masuknya ini, IDS masuk akan dikelompokkan berdasarkan QTY-nya. Nah, di sini bisa kita lihat Q-nya, kuantitinya itu yang bernilai 2, itu ada 3, 1, 2, 3. Nah, di sini akan dikelompokkan, jadi yang 2 itu muncul satu kali saja. Karena anggapannya dia sudah menjadi satu kelompok, seperti itu. Nah, yang 4 juga. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya. Nah, itu contoh dari group by. Oke, misalnya, nah di sini juga kita bisa menggabungkan sum dan group by. Oke, contoh lain lagi, misalnya select sum ID S masuk from tabel masuk group by. Ini bisa kita group by. Nah, group by kuantitinya lagi. Nah, ini coba kita run, kita execute. Nah, ini dia hasilnya. Nah, jadi hasilnya itu akan berdasarkan ini, berdasarkan kita select dulu sum ID S masuk. Nah, ini di sum hasilnya, kemudian di grup berdasarkan kuantitinya. Nah, misalnya di sini ada 2. Nah, di sini akan dijumlahkan ID masuknya di grup di kuantiti yang sama. Misalnya 2, 2. Nah, 2-nya ada 3. Berarti di sini, nah, di sini dia akan muncul 3. 2-nya itu. Nah, seperti itu. Di sini bisa kita lihat hasilnya. Ini di sum ID S masuk. Yang ini dari tabel S masuk dan di grup by berdasarkan kuantitinya. Oke. Selanjutnya, selanjutnya kita akan menggunakan join. Oke, kita bisa coba di sini select. Nah, kita coba select tabel pelanggan. Titik. Nah, ID pelanggan. Kemudian tabel pelanggan itu misalnya kita mau join di kolom yang mana, misalnya nama, kemudian di T-trans, dan ID trans, T-trans, misalnya ini kita tulis
Saya ulangi. Nah, kemudian from tabel pelanggan. Nah, di sini kita akan inner join trans misalnya on. Nah, di sini kita lihat di sini kita lihat hubungannya dia. Misalnya di sini di pelanggan itu pelanggan. Nah, kita coba apakah ini bisa. Oke, di sini ada error. Oke, saya akan cari dulu. Nah, ini dia mungkin errornya di sini. Nah, ini sudah berhasil kita tambahkan. Ini kita inner join kan dia. Sebentar. Nah, ini akan muncul hasilnya ID pelanggan dari tabel pelanggan, kemudian kolom nama dari tabel pelanggan, nah, ID transaksi dari tabel transaksi, nah, kolom harga dari tabel transaksi, dan kolom status dari tabel transaksi sesuai dengan ini. Nah, kemudian from tabel pelanggan atau dari tabel pelanggan akan digabungkan dengan tabel transaksi. Nah, ini dia untuk menentukan hubungannya seperti itu. Nah, ini oke. Jadi di sini kita lihat di tabel pelanggan. Kita coba lihat. Oke. Nah, ini akan memunculkan data yang sama-sama ada di tabel pelanggan Nah, data yang sama-sama ada di tabel pelanggan juga di tabel transaksi itu akan dimunculkan di sini. Kita lihat di tabel transaksi. Nah, ini dia. Nah, di tabel transaksi ini hanya ada 3 data. Nah, di sini tidak ada ID yang nomor 1 dan 5 dan 6. Kita lihat di tabel pelanggan lagi. Nah, ini tidak ada ID dari yang keempat tadi ya, dari Ardia. Oke, jadi tadi yang beda itu yang ini, maaf saya salah lihat. Yang tidak ada datanya itu yang ini, yang namanya Rara di tabel transaksi. Nah, di sini tidak ada. Makanya yang di sini yang tampil itu adalah data-data yang sama atau data yang sama-sama ada di antara kedua tabel pelanggan dan tabel transaksi. Seperti itu.
selain inner join juga ada ini, left join dan right join. Nah, ini mirip seperti inner join. Nah, coba saya akan ganti di sini. Kita copy dulu. Nah, misalnya yang pertama kita pakai left join dulu. Kita copy. Nah, kita ganti. Kemudian kita run. Nah, ini data yang akan tampil di sini, di tabel transaksi ini akan ada null. Nah, kenapa? Karena di sini Rara dia tidak melakukan transaksi. Di tabel transaksi itu namanya dia tidak ada. Jadi, yang menjadi patokan ini yaitu data yang berada di sebelah kiri dari left join. Nah, ini kita coba dijadikan satu. Nah, seperti ini. Berarti yang menjadi patokan itu yaitu ini yang berada di tabel pelanggan. Jadi yang semua data di tabel pelanggan ini akan dimunculkan. Dia tidak peduli apakah di tabel transaksi ini dia ada namanya atau tidak. Jadi yang menjadi patokan itu adalah T pelanggan. Nah, data yang tidak ada itu akan ditulis null seperti ini. Nah, hal ini sama dengan menggunakan right join. Nah, coba kita execute, kita copy dulu, kita paste. Nah, bisa enter, kita gunakan right join. Nah, seperti itu. Kita coba run, execute. Nah, ini dia data yang muncul. Nah, di sini data yang menjadi patokan itu yaitu yang di sebelah kanannya right join, yaitu di T-trans. Jadi, data yang ada di T-trans itu semua akan ditampilkan, sementara yang di T pelanggan itu dia akan mengikuti. Jadi di sini dia tidak akan muncul jika data yang di T-trans ini tidak ada, jika data pelanggan yang di T-trans tidak ada. Nah, seperti itu itulah contoh dari penggunaan inner join, left join, dan right join. Nah, jika kita di sini kita ketik join saja, maka dia akan dieksekusi menjadi inner join seperti itu. Oke. Nah, untuk tambahan di sini ada alias. Kita coba ya. Kita coba select misalnya ID pelanggan. Nah, kita kita aliaskan dia menjadi misalnya ID pel. Nah, ID pel. Kita kayak beri nama sebutan gitu. From dari tabel pelanggan. Nah, ini coba kita eksekusi. Nah, dia akan muncul ID pelanggan, tapi di sini dengan alias ID pel. Nah, ini tidak akan mengubah data yang ada di ID pelanggan. Nah, kita coba di sini lihat. Oke. Nah, ini tidak akan mengubah data dari ID pelanggan, tapi dia hanya memberi sebutan seperti itu, dialiaskan. Hanya. Nah, selanjutnya juga ada like. Oke, kita coba penggunaan like. Misalnya di sini saya ada query select nama from T pelanggan. Kita coba buka dulu tabel pelanggannya di sini. Nah, misalnya
kita pakai like, berarti where nama, kita coba like, kita masukkan di sini A misalnya, A persen. Nah, seperti itu. Kita coba run. Nah, ini akan muncul nama Ardia. Nah, ini berarti nama yang ada A di depannya yang muncul. Nah, di sini cuma Ardia yang namanya A di depannya. Jadi cuma nama dia yang muncul. Nah, misalnya jika kita coba penempatan persennya itu diubah. So, di sini kita paste. Oke. Nah, misalnya di sini persennya saya taruh di depan. Nah, apa yang akan terjadi? Nah, kita coba run. Kita execute. Nah, jadi di sini nama yang belakangnya ada huruf A-nya akan muncul. Nah, ini dia, jadi nama di sini yang ada belakangnya huruf A akan muncul. Nah, sedangkan Jojo ini dia tidak akan muncul karena namanya tidak ada huruf A-nya di belakangnya. Oke, jadi coba kita lagi satu. Nah, kalau persennya ini kita taruh di tengah-tengah, apa yang akan terjadi? Nah, namanya ini yang muncul adalah Rara, Putra, dan Ardia. Nah, jika persennya ini kita taruh mengapit A, maka itu artinya nama yang ada karakter A-nya akan ditampilkan. Nah, di sini Jojo tidak akan ditampilkan di sini. Kenapa? Karena namanya dia nggak ada huruf A-nya. Nah, kita coba lagi yang di sini ya. Yang lagi satu. Misalnya kita select alamat from pelanggan where nama like persen A. Oke, coba kita sekarang eksekusi. Nah, yang muncul di sini adalah Jimbaran Dalung Petang. Oke, seperti itu. Oke. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, saya tutup dengan terima kasih. Semoga bermanfaat.